kerja keras tanpa libur demi dapat uang lembur. Banyak dikit tetap nabung, bunga tinggi cair harian pakai neobank buat semua. Urus anak, tugas banyak, tagihan rumah juga banyak. Beli ini bayar itu semuanya jadi satu pakai neobank buat semua. Dagang offline, dagang online, kalau minat DM aja bang. Transfer gampang, bayar gampang, gratis biaya antar bank pakai neobank buat semua. Mau ini mau itu semuanya jadi satu pakai neobank buat semua. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama saya Lenggracia, Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali ya. Saya kasih clue sedikit nih terkait dengan bank digital. Lalu ada logonya ini, ada kucing-kucingnya nih dan ada warna kuningnya ya. Nah, itu tidak lain kalau tidak bukan Bank Neo Commerce ya, dengan kode emiten BBYB. Dan kebetulan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Bisnis sekaligus PJS Direktur Utama dari Bank Neo Commerce. Ada Bapak Aditya Wayuwindarwo yang sudah bergabung bersama kita di siang ini. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Mbak Ellen. Iya Pak Adit, kita mungkin ngobrolin terkait dengan kinerja Bank Neo Commerce ya di semester 1 2023. Ini ada yang menarik sekali, mungkin dari sisi pendapatannya ini growth-nya juga meningkatnya sangat-sangat signifikan. Saya mungkin kutip datanya ya Pak Adit, 246% nih kenaikannya secara year on year. Bisa dijelaskan Pak Adit ini ditopang oleh segmen yang mana? Iya, saya cerita sedikit sejarahnya tentang Bank Neo Commerce, di mana kita itu introduce kita punya layanan di tahun 2021, di mana itu titik awal kami bertransformasi, dan aplikasi kami luncurkan di bulan Maret 2021. Nah, pada awalnya kami fokus di segmen-segmen anak-anak muda, new jobber, milenial, dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memberikan layanan perbankan dan finansial yang setara kepada segmen anak-anak muda, unbanked dan underserved. Nah, dengan semangat itu kami berusaha menarik animo daripada masyarakat untuk tidak hanya lebih baik untuk literasi keuangan dan perbankan, tetapi juga membantu untuk bertransaksi secara mudah, secara aman, secara cepat. Nah, kita tahu sedikit banyak juga kami quote-unquote tertolong dengan adanya pandemik di 2020 dan 2021. Nah, pada 2021 itu adalah tahun introductory kami kepada masyarakat. Tahun 2002 itu layout kami punya foundation, di mana kami berusaha meningkatkan aset quality dan juga total aset dari bank kami serta mendefine business model. Dan tahun 2023 ini adalah tahun kami konsolidasi sebelum lepas landas di 2024. Nah, tadi kalau Mbak Ellen tanya bahwa pendapatan di paruh pertama 2023 itu naiknya cukup pesat dibandingkan 2022, itu memang sebagian besar kami dapatkan dari interest income, terutama dari sisi loan ya, dari sisi pinjaman, di mana terdiri dari loan konsumtif dan juga segmen-segmen lainnya. Nah, itu adalah suatu proses berkelanjutan dari tahun 2022 ke 2023. Tetapi bedanya adalah tahun 2023 juga kami introduce yang namanya fee-based income. Ya, ini dari transaksi-transaksi perbankan dan finansial, dan juga penjualan produk-produk non-bank seperti produk-produk wealth management. Nah, per tahun 2023 ini di bulan Juli itu kami punya user itu sudah sekitar 24 juta user register di aplikasi. Kira-kira demikian Mbak Yaya. Nah, belakangan ini mungkin sejak beberapa tahun terakhir juga ya, Bank Neo Commerce ini memang ibaratnya keluar sebagai bank digital ya, ikut berkecimpung di industri perbankan digital. Kita tahu nih semuanya menyasar ke segmen milenial ya Pak ya. Apa sih sebenarnya membedakan antara Bank Neo Commerce dengan bank-bank digital lainnya? Ya, sebenarnya simply kami mencoba untuk membuat kami punya ekosistem sendiri. Jadi kunci in this business di mana kami belajar hampir 3 tahun adalah yang pertama inovasi, kedua kecepatan,
Yang ketiga, flexibility. Jadi kalau kita memang fokus ke segmen milenial, karena kami peduli bahwa di Indonesia itu nanti 5-10 tahun ke depan akan ada bonus demografi yang harus kami manfaatkan, dan di mana kami mau menggarap segmen tersebut untuk bisa berbanking bersama kami, melakukan transaksi perbankan dan keuangan secara aman, cepat, dan mudah. Dan nanti ke depannya kami percaya bahwa segmen inilah yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus selama beberapa tahun terakhir, dan juga outlook dari bonus demografi, sehingga kami pada awalnya memilih untuk fokus di segmen anak-anak muda ini, Mbak Ellen. Tapi kalau kita lihat secara momentum juga ya Pak Adit, ya munculnya Bank Neo Commerce waktu itu ya, di tengah pesatnya industri digital, ekosistem digital, ini kan juga ternyata didukung oleh animo masyarakat juga ya. Betul. Sejak pandemi COVID-19 mungkin ke depannya ada nggak sih pengembangan atau diversifikasi produk yang juga lagi digarap nih oleh Bank Neo Commerce di kedepannya? Ya, pastinya ada ya. Jadi kami selalu berusaha mengedepankan inovasi dan juga layanan yang terbaik untuk nasabah kami. Jadi kalau kami lihat pada saat itu 2020 akhir, pada saat COVID pandemi itu datang, kami tuh quote-unquote tertolong lah dengan pandemi tersebut, karena itu merubah behavior, merubah tingkah laku masyarakat. Mereka pergi ke sekolah, mereka berangkat kerja, mereka ke restoran, termasuk transaksi finansial dan perbankan. Sehingga dengan layanan yang kami perkenalkan di awalnya tahun 2021 itu menarik animo masyarakat yang cukup besar. Nah, pada saat itu terus terang kami kan belum dikenal, kami masih kecil, sehingga kami melakukan satu pendekatan yang cukup pragmatis, yaitu dengan menawarkan time deposit yang cukup atraktif lah yieldnya pada saat itu. Tetapi yield tersebut dapat menjangkau segmen yang di bawah. Kalau kita lihat di bank-bank lain biasanya deposit dengan special rate itu kan harus yang nasabah high net worth dan minimal 2 miliar ke atas. Sedangkan di BNC itu kami melihat potensi ini untuk menawarkan layanan perbankan priority kepada segmen middle dan di bawahnya. Nah, kedepannya kami melihat bahwa potensi dari user kami yang saat ini sudah mencapai hampir 25 juta itu membutuhkan transaksi finansial yang lebih luas lagi, sehingga di luar daripada seperti layanan deposit ataupun pinjaman, kami juga menawarkan layanan transaksi finansial dan perbankan yang terpadu, seperti misalnya transaksi untuk pembayaran kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk logistik pengiriman barang, kedepannya juga untuk telemedicine, untuk ticketing, untuk education, healthcare, dan sebagainya. Jadi sehingga kami melihat bahwa tadi kan saya bilang inovasi, kecepatan, dan flexibility. Flexibility juga adalah salah satu kunci, sehingga kami membuat ekosistem kami itu memang diikut dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh nasabah kami. Karena apa yang kami pelajari adalah jika kita membuat suatu fitur atau aplikasi yang sebagus apapun, kalau tidak sesuai dengan segmennya, maka tidak akan dipakai oleh penggunanya gitu. Sehingga kami berusaha menaikkan average transaction, number of transaction, average balance ke depannya untuk memberikan layanan perbankan dan finansial yang lebih luas lagi jangkauannya, Mbak Ellen. Oke, secara ekosistem ini bisa dikatakan ya, kan Bank Neo Commerce punya aplikasinya, aplikasi Neo Bank. Jadi ke depannya nih goalsnya emang pengen jadi one stop solution gitu ya Pak? Ya, kira-kira kami paling tidak, kalau awalnya kami ingin menjadi salah satu top of mind savings bank, menarik deposit, ke depannya tidak hanya sebagai savings bank, tetapi kami juga mau sebagai top of mind transaction bank untuk masyarakat kebanyakan, dan aim kami mungkin kalau bisa kita melihat 20-25% dari country population kita bisa serve dan kita bisa bantu untuk layanan keuangannya, even sampai ke second tier dan third tier city di Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sejauh ini kontribusinya dari produk-produk dan fitur layanan banking dari Bank Neo Commerce ini seperti apa Pak terhadap kinerja? Ya, kalau yang sekarang yang masih menjadi penopang utama adalah dari sisi lendingnya. Dari sisi lending itu kita mungkin sebagian besar karena kita berangkat dari consumer loan, masih sebagian besar fokusnya di consumer loan, baik itu secara direct maupun channeling dengan kita punya mitra ya, baik itu ada financial institution, peer-to-peer maupun partner-partner lainnya gitu ya. Yang kedua, penghimpunan dana murah itu juga kami melihat pertumbuhan kasa kami dari waktu ke waktu juga cukup baik,
Sehingga dengan transaksi yang kami amplify dengan fitur-fitur yang lebih, orang bertransaksi di kita kan. Tadi saya bilang setelah savings bank mau jadi transaction bank. Nah, transaction bank ini nature-nya akan menaikkan dana murah karena mereka akan replenish, mereka punya dana murah atau kasa, tabungan ataupun giro di tempat kita untuk bertransaksi. Yang ketiga adalah transaksi serta penjualan produk lain selain bank seperti wealth management, kemudian service-service lainnya yang menggunakan Bank Neo Commerce sebagai settlement bank atau clearing house-nya di situ, Maya. Sejauh ini Bank Neo Commerce juga tadi sudah di-mention ya oleh Pak Adit, ini memiliki sekitar 24 juta user. Ini capaian yang juga cukup singkat bisa diraih loh Pak ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, lantas bagaimana perkembangan nasabah hingga saat ini Pak? Kalau dilihat mungkin kan kalau Bank Neo Commerce ini tidak hanya secara individu juga ya, UMKM juga ada, korporasi juga ada, tadi juga sudah disebutkan. Ini seperti apa perkembangan nasabahnya? Ya, kalau kami melihat apa yang kami capai dalam 3 tahun terakhir, kami sudah bisa menemukan cara untuk bagaimana mengakuisisi nasabah individu secara efisien, cepat, dan affordable. Sehingga saat ini kami juga expanding untuk segmen bisnis lainnya yaitu UMKM dan juga komersial. Nah, UMKM ini juga kita introduce satu layanan yang namanya Neo Business. Itu kalau nggak salah di awal tahun, di akhir Februari atau awal Maret. Dan saat ini pengguna Neo Business kami ini sudah sekitar lebih dari 200.000 registered dan aktif. Karena mostly mereka merchant-merchant UMKM, mikro dan ultra mikro, menggunakan platform kami untuk pembayaran dengan metode QR. Jadi kami membuat segmen yang berbeda di mana itu akan meningkatkan dana pihak ketiga secara murah dan juga settlement transaksi dan fee base dari transaksi tersebut dari segmen UMKM. Nah, di luar itu juga segmen komersial. Segmen komersial itu kami lakukan untuk memperkaya ekosistem kami dalam hal tidak hanya untuk loan, tetapi juga untuk pembayaran, untuk payroll services, untuk cash management dan juga transaction banking. Jadi kami melakukan pendekatan yang sangat holistik untuk membuat kami punya ekosistem. Tadi dibilang itu 24 juta dalam waktu singkat karena memang kami fokus ke segmen yang sangat berkembang di Indonesia dan kami harapkan ini juga dapat berkontribusi ke depannya secara kuat terhadap perkembangan bisnis dan juga revenue Bank Neo Commerce tahun-tahun ke depannya, Mbak. Berarti overall outlook-nya cukup positif ya Pak ya untuk prospek ke depannya. Nah, gimana nih Pak kinerja buat akhir tahun? Ya, kami melihat memang pada saat ini kita melakukan konsolidasi tadi saya bilang. Kalau untuk Bank Neo Commerce 2023 adalah tahun konsolidasi. Walaupun kami masih membukukan yang kita lihat masih rugi bersih, tetapi jika dibandingkan kita harus melihat seluruh indikator-indikator terkait. Contohnya seperti efisiensi dari biaya-biaya. Nah, efisiensi dari biaya-biaya ini sudah jauh improvementnya terlihat dari rasio BOPO yang kami miliki. Kemudian kami juga memiliki NIM yang stabil di 15-16%. Kemudian cost of fund yang secara bertahap juga pelan-pelan turun. Dan perkembangan dari nasabah kami disertai dengan perkembangan dana murah serta jumlah nasabah aktif yang dari bulan ke bulan itu cukup meningkat. Sehingga saya melihat memang awalnya digital bank itu service ini di aplikasi orang banyak pakai karena masalah pandemi, karena COVID. Tetapi pada saat pandemi berakhir, itu tidak mengurangi animo atau use case daripada transaksi yang dilakukan di aplikasi kami. Dan malah dari bulan ke bulan kami melihat trennya meningkat. Sehingga itu membuktikan bahwa memang masyarakat mulai kembali aktif normal beraktivitas. Kalau perbankan ada yang datang ke cabang, tetapi penggunaan di aplikasi itu tetap channel digital itu tetap ramp up dari waktu ke waktu, tidak mengurangi, bahkan trennya mulai naik. Nah, yang menarik saya lihat begini, memang kalau kita lihat model bisnis antara bank konvensional dan bank digital itu memang berbeda. Karena secara end-to-end, secara cost, secara processing itu beda. Bank konvensional mungkin kedepannya akan melakukan digitalisasi proses. Dan tidak semua bank konven akan menjadi bank digital. Nah, tetapi bank digital ini terlihat akan lebih
mengkomplement apa yang terjadi sekarang di industri perbankan, di mana layanannya lebih simple, lebih cepat, dan juga jangkauannya lebih luas gitu Mbak Ellen. Nah kira-kira itu ya mungkin landscape kedepannya ya terkait dengan bank konvensional yang mungkin nanti arahnya lebih ke digital, kemudian existing bank digital itu seperti apa, termasuk dengan bank Neo-commerce juga. Pak, mungkin terakhir pertanyaan dari saya nih, ini mungkin juga pertanyaan dari semua orang nih. Mungkin Pak Aditya juga sudah tahu nih, saya pun hanya apa ya Pak. Pak, ada rencana buat right issue, mungkin bisa dijelaskan Pak apa nih tujuannya dan akan digunakan untuk pengembangan bisnis apa nih ke depannya? Oke, jadi sebenarnya tujuan dari right issue itu yang utama adalah memperkuat dari struktur permodalan kami. Nah, dengan struktur permodalan yang kuat itu kita bisa bermimpi lebih banyak, kita bisa melakukan aktiviti yang lebih luas gitu. Sehingga saya melihat dengan right issue ini yang ditujukan untuk penguatan permodalan, kami mau mengembangkan bisnis kami. Contohnya, kalau saya mau masuk ke segmen komersial gitu, untuk kasih loan, itu kan ada yang namanya BMPK. Sehingga kalau saya mau deal dengan big corporation, mungkin saya tidak bisa fulfill apa yang demand sama mereka. Misalnya satu debitur minta loan size-nya tuh sangat besar, sehingga saya, given our size gitu, kita punya limitation di situ. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami mau meningkatkan dana murah ya dari berbagai inisiatif. Salah satunya adalah partnering dengan mitra-mitra strategis ya untuk payment, kemudian dengan e-commerce, kemudian juga secara offline dan online gitu. Jadi selain penguatan modal, itu juga kami melihat bahwa bukan hanya right issue ditujukan untuk menguatkan modal, tetapi bagaimana kita dapat mengcapitalize capital tersebut untuk mentransform, menjadikan pengembangan bisnis yang lebih besar lagi ke depannya Mbak Ellen. Oke, kita tunggu berarti eksekusinya nih kira-kira kapan nanti, mungkin kita akan tunggu nih kabarnya. Pak, mungkin sebagai penutup pesan mungkin untuk nasabah setianya Bank Neo-commerce dan juga investor nih di rumah yang mungkin sedang menonton saat ini. Silakan Pak. Oke, saya rasa dunia sekarang mengalami perubahan yang cukup dramatik karena pandemi. Semua apa yang dilakukan oleh masyarakat itu mau tidak mau disrupted atau berubah. Dan kami melihat dan kami berharap bahwa Bank Neo-commerce akan menjadi salah satu katalis perubahan dan akan menjadi strong contributor terhadap perubahan landscape perbankan yang lebih maju lagi ke depannya melalui proses digitalisasi. Mungkin itu ya Mbak Ellen. Dan Sobat Genfest, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Aditya Wahyu Windarwo selaku Direktur Bisnis dan PJS Direktur Utama Bank Neo-commerce di edisi Ngopi kali ini. Terus saksikan tayangan-tayangan berikutnya di YouTube CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Semangat investasi. Terima kasih dan sampai jumpa.